Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sebangsa setanah air, saya lihat ada beberapa hal yang aneh yang sudah, sedang, dan akan tetap dipasarkan dan dilancarkan oleh Jokowi. Pertama, dia berusaha mengesankan ke publik bahwa dia sehat walafiat dan akan terus membuat langkah-langkah yang bagi masyarakat luas sebenarnya lucu, tetapi bagi dia serius dan berbobot. Misalnya pada 22 September tahun 2025, Tribunes.com memberitakan bahwa Raja Jawa dan Raja Pinocchio Jawa itu membuat titah atau perintah untuk dua kelompok relawan Jokowi agar menyatakan dukungan 2 periode kepresidenan untuk pasangan Prabowo Gibran. Nah, kelompok pertama adalah Bara JP, singkatan dari Barisan Relawan Jokowi Presiden. Dan kelompok kedua Projo atau Pro Jokowi. Yang pertama dipimpin oleh William Frans Ansaney. Yang kedua, Projo dipimpin oleh siapa lagi kalau bukan Budi Aristiadi, kader puncak Jokowi sehidup semati. Nah, Presiden sejak Bung Karno sampai Pak SBY, seingat saya tidak ada yang menggalang berbagai kelompok relawan yang pasti membutuhkan dana besar, kecuali Joko Widodo, yang ijazah S1 dari Fakultas Kehutanannya pun terbukti aspal, asli tapi palsu. Bahkan sekarang terungkap fakta yang tak kalah menyedihkan, ijazah Gibran Fufafa ternyata juga palsu kecuali ijazah SD-nya. Jadi like father, like son, Jokowi dan anak kandungnya mencintai dan bangga serta nyaman dengan hidup dalam kepalsuan. Nah, kalau Jokowi cuma jadi pengusaha mebel dan jual beli kayu dengan keahlian sebagai tukang pelitur, dan Gibran cuma jualan martabak dan berbagai usaha startup di berbagai bidang yang sudah bangkrut semua, tentu tidak ada orang yang menaruh perhatian. Tetapi soalnya dua oknum khianat itu pernah jadi presiden 10 tahun dan anak sulungnya itu lewat pemerkosaan konstitusi bisa menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo. Ini betul-betul luar biasa. Kemudian kedua, ketika Jokowi masih jadi presiden, hobi gilanya adalah menggalang kekuatan apa yang dinamakan relawan pendukung Jokowi yang jumlahnya sampai 32 biji. Dari 32 organisasi relawan yang setia tegak lurus pada Jokowi itu, saya lagi tentu membutuhkan biaya minimal puluhan, bahkan ratusan miliar, bahkan mungkin triliunan. Nah, saudara-saudara, bila ditelisik sungguh-sungguh asal-usul uang yang digunakan Jokowi untuk menjual citra palsunya ke masyarakat, seharusnya sangat pantas bila Jokowi dikirim ke penjara. Laporan kekayaan tokoh kepalsuan dari Solo ini ke LHKPN KPK pada tahun pertama ke presidennya cuma 33,47 miliar rupiah. Tapi pada akhir jabatannya di tahun 2024, kekayaan Jokowi menjadi 95,82 miliar, terus hampir 3 kali lipat, hampir 300%. Tetapi ini tentu laporan ecek-ecek. Dari mana bermiliar-miliar rupiah lainnya yang digunakan Jokowi untuk membiayai Ternak Mulyono, itu tentu juga sangat banyak. Bahkan jumlah organisasi relawannya itu sampai 32 biji. Masih segar dalam ingatan saya pada tahun 2022, saya lupa tanggalnya, di Stadion Gelora Bung Karno di Senayan selenggarakan dukungan politik untuk Jokowi yang dihadiri oleh puluhan ribu orang. Saking banyaknya bis yang memenuhi jalan-jalan protokol Jakarta, sampai menjelang maghrib itu kemacetan lalu lintas baru bisa diurai. Nah, karena puluhan ribu manusia yang datang ke Jakarta itu dimaksudkan untuk memuja dan memuji-muji Jokowi atau Joko Bukidi, tentu Jokowi mengeluarkan dana miliaran untuk acara puja-puji itu. Sesungguhnya
menguras uang negara untuk kepentingan politik Jokowi, kepentingan pribadinya, merupakan sebuah kejahatan atau crime yang dilakukan oleh Jokowi. Dia mengabuse, menyalahgunakan kekuasaannya itu. Jabatannya disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Tetapi waktu itu mana mungkin polisi dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya berani menguak korupsi Jokowi. Paling tidak memperingatkan Jokowi. Tentu juga tidak berani. Nah, saat-saat seperti sekarang ini, pikiran Jokowi yang saya sebut sudah jadi zombie politik tetap berbahaya. Dia bangga punya pendukung yang menampakkan dirinya sebagai pasbata, pasukan bawah tanah. Nah, dalam sebuah negara demokrasi, seharusnya setiap gerakan politik bawah tanah atau underground harus segera diringkus, karena potensial bisa mengganggu keamanan nasional. Tapi ya alhamdulillah rupanya itu hanya nama doang, cukup keren, tetapi saya yakin orang-orangnya Jokowi misalnya mendengar tembakan ke atas sudah pada lari terburut-burut. Nah, bagaimanapun tindakan tegas penuh nyali dan berani dari Presiden Prabowo sangat dinantikan bangsa Indonesia. Para perusuh negara yang terdiri dari termul dan antek-antek Jokowi dan antek-antek Gibran itu juga bisa punya nyali dan ngelunjak kalau mereka sampai menilai Pak Prabowo sebagai tokoh yang serba gamang menindak para perusuh dan kebetulan juga pesuruh Jokowi itu. Jadi ini kita memang menunggu ketegasan dari Pak Prabowo, jangan pernah seperti gamang. Karena itu saya atau kita Presiden Prabowo kita harap lebih keras lagi menggunting kekuatan politik tanaman Jokowi dan jangan sampai bersih-bersih serba nanggung. Di fora internasional, Pak Prabowo sudah berhasil mengangkat citra Indonesia sederajat dengan RRC, Amerika Serikat, Kanada, Turki, Rusia, Jepang, Inggris, India, Brazil, dan lain-lain. Itu yang tidak mungkin bisa dicapai oleh Joko Mukidi. Makanya Jokowi nampak bahagia sekali diminta jadi salah satu dari 25 tokoh penasihat Bloomberg New Economy. Saya lihat Jokowi senang sekali, padahal itu kan hanya jabatan simbolis. Kemudian terus nasihat macam apa yang mau disampaikan oleh seorang bekas presiden yang prestasinya adalah menghancurkan ekonomi negaranya dan mempersembahkan Indonesia ke pangkuan oligarki. Jadi apa yang bisa diharapkan? Belum lagi bahasa Inggrisnya yang sedikit compang dan banyak campingnya. Ini lebih gawat lagi. Ya. Jadi saya usul selain Jokowi sudah dibuatkan rumah di Solo, ada baiknya juga dibuatkan rumah yang cukup bagus di IKN supaya kalau sedang bosan hidup di Solo, dia bisa terbang ke IKN mengagumi ibu kota baru yang gagal. Di sana Jokowi bisa bersemedi, merenung apa gerangan salah dia. Kok sampai banyak sekali anak bangsa yang minta Jokowi diadili. Dan karena Prabowo sudah mencanangkan pada tahun 2028 IKN akan jadi ibu kota politik, maka Jokowi bisa duet dengan Pak Bas mensupervisi pembangunan istana wakil presiden, juga gedung-gedung DPR, DPD, MPR, Mabes TNI, Mabes Polri, pergedungan untuk Kejagung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ya. Dan juga saya kira untuk itu semua kan perlu mungkin ratusan triliun. Jadi ini dulu kita semua sudah tahu ya, Jokowi pernah ngomong bahwa katanya itu investor-investor dari luar negeri, dari Korsel, dari Jepang, dari Malaysia, dari Singapura, dari Qatar dan lain-lain itu sudah ngantri. Kata dia sekitar 300 sudah ngantri. Jadi ini menggelikan ya. Jadi yaitu sisi menggelikan dan buat kita marah juga ya. Nah, jadi saudara, saya ingin segera mengunci pembicaraan saya pada kali ini ya. Yaitu sejauh informasi tentang IKN yang saya ikuti, pengadaan air bersih untuk puluhan mungkin ratusan ribu ASN dan ribuan pasukan TNI serta ribuan polisi dan ribuan pegawai perusahaan swasta merupakan persoalan paling berat. Seluruh air hujan
andalan satu-satunya untuk mendapat air bersih, begitu jatuh dari langit ke pertanahan IKN langsung menjadi air payo yang perlu diproses menjadi air bersih. Saya masih ingat beberapa ahli teknologi air dari Korsel yang diundang untuk meriset bagaimana air payo bisa menjadi air bersih, jawabannya agak pesimis. Perlu diriset dulu dan perlu waktu 2-3 tahun untuk mewujudkan keinginan itu. Itu kata para ahli teknologi air dari Korsel. Jadi ya perlu studi ulang yang objektif dan komprehensif, distudi benar-benar supaya proyek dagelan IKN bisa jadi proyek serius. Buat tim penyelamat IKN dari kaum profesional yang punya integritas dan kapasitas. Pak Abbas itu kan Menteri PUPR, jadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang membangun perumahan kecil-kecil. Tiba-tiba menjadi figur tumpuan utama membangun IKN yang berlipat-lipat tingkat kesulitannya. Jadi saya sejak dulu sudah secara intuitif ya, ini IKN sudahlah nanti Anda malah jadi bosan ya. Saya kira itu yang perlu pikirkan kembali ya. Jadi Pak Prabowo sedikit mengurangi tampilan di internasional, sudahlah tidak ada lagi yang meragukan sedikit pun ya. Pak Prabowo presiden yang top markotop ya. Nah sekarang tinggal ke dalam negeri ini ya Pak Prabowo, jangan sampai kecolongan ya, karena ini Pak Adi Jokowi sama Gibran itu sesungguhnya sedang membuat langkah-langkah licik yang harus diwaspadai. Saya kira sekian dulu, wallahul muwaffiq ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.